Hendro Siswanto pamit meninggalkan Arema. Tak ada angin, tak ada hujan, Hendro Siswanto pamit meninggalkan Arema. Selasa 16 Februari 2021. Gelandang Arema ini sebenarnya masuk dalam proyeksi tim di Liga 1 2021. Hendro mengaku keputusan meninggalkan Arema itu diambilnya dalam keadaan sadar dan bukan karena emosi atau apa. Keputusan itu diambilnya atas dasar pertimbangan yang benar-benar sudah matang. Sebelum memutuskan pergi setelah 9 tahun mengabdi di Arema, Hendro sudah berbicara dengan banyak pihak, mulai dari manajemen klub, teman satu tim, orang tua, juga istrinya. Saya akan meninggalkan Arema yang sudah 9 tahun saya bela, pasti berat, tapi tidak ada pilihan lain. Sebelum memutuskan saya tidak cuma 1 atau 2 hari berpikir, tapi cukup lama. Tentu ada masukan dari orang tua, istri, dan teman-teman, kata Hendro Siswanto. Hendro Siswanto membeberkan alasannya mengapa meninggalkan Arema. Pemain yang juga berstatus sebagai kapten tim Arema itu menyinggung faktor keadaan. Pemain asal Tuban itu menegaskan, alasannya pergi bukan karena sudah tidak suka atau tidak nyaman lagi bersama di Arema. Namun, keadaan di tengah pandemi COVID-19 ini memaksanya harus pergi ke klub lain. Sekarang ini keadaan masih pandemi. Saya pergi bukan karena tidak nyaman di Arema. Keadaan yang menguruskan saya keluar. Saya inginnya tetap di sini, tapi keadaannya memaksa saya keluar. Ya tak masalah, karena kontrak saya di Arema juga sudah habis, tandasnya. Dikabarkan, Hendro akan bergabung bersama Borneo FC dan kembali reuni bersama Mario Gomez yang sempat melatihnya. Selain kepada manajemen, Hendro juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pendukung setia Aremania, yang telah mendukungnya selama ini. Bahkan, Aremania seolah telah menjadi bagian darinya. Beberapa trofi yang sempat diraih oleh Hendro bersama Arema FC diantaranya yakni Piala Gubernur Jatim 2013, Piala Presiden 2017, dan Piala Presiden 2019. PT LIB sudah lengkapi persyaratan izin turnamen pramusim ke Polri. PT Liga Indonesia baru sudah rapat koordinasi lagi dengan Polri. Senin 15 Februari 2021, mereka melengkapi persyaratan yang kurang dari pertemuan sebelumnya. Bertempat di Mabes Polri, PT LIB terus mengupayakan izin rekomendasi penyelenggaraan sepak bola. Terdekat, PT LIB dan PSSI mau menyelenggarakan turnamen pramusim yang rencananya akan dimulai pada 20 Maret 2021. Sebelumnya, PT LIB mengungkapkan ada kekurangan detail minor yang kurang. Kedatangan mereka kali ini di Mabes Polri adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Jadi, kami ke Mabes Polri ini menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya pada Rabu lalu di Kemenpora untuk membahas penyelenggaraan pramusim Sobi Liga 1 dan Liga 2, kata Direktur Operasional PT LIB Sudarno. Kami ke Baintelkam konsultasi tentang berbagai hal tentang sosial budaya yang menjadi salah satu syarat. Contoh, bagaimana tempat penyelenggaraan turnamen, karena sekarang kami fokus ke turnamen pra-kompetisi dulu, ujarnya. PT LIB berharap kepastian bisa segera didapatkan. Targetnya, izin penyelenggaraan pramusim sudah didapatkan pada 20 Februari. Dengan begitu, klub-klub peserta punya waktu persiapan yang cukup. 1 bulan persiapan dirasa sangat ideal untuk bertanding lagi setelah lama menepi dari lapangan hijau. Kami berharap dokumen izin tertulis sebelum tanggal 20 atau 1 bulan sebelum pramusim, karena kami butuh komunikasi dengan klub-klub sebelum turnamen, tutur Sudarno. Pramusim ini uji coba simulasi dan komitmen supporter untuk tak datang, tak nobar, tak berkeliaran. Akan ada banyak yang diuji coba di turnamen pramusim. Kalau hasilnya bagus, insya Allah Sopi Liga 1 dan Liga 2 bisa mendapatkan izin, ucapnya. Arema FC resmi pinang ex Benteng Kokoh Persik Kediri. Arema FC mulai menggenapi tim kepelatihan mereka jelang bergulirnya musim kompetisi 2021. Klub berlogo singa mengepal ini meminang pelatih yang juga mantan bek Persik Kediri, Siswantoro. Siswantoro sendiri bukan sosok anyar di Arema. Pria kelahiran Madiun ini sebelumnya sempat memperkuat Arema Malang. Sebagai pelatih,
Siswantoro pun sempat menjadi asisten pelatih di Arema FC. Ia menjadi salah satu asisten Milomir Celsia pada musim 2019 lalu. Insya Allah, Siswantoro akan kembali ke Arema FC, ucap General Manager Arema FC, Rudi Widodo. Saya sudah berkomunikasi dengan Siswantoro. Ia akan kembali ke tim kepelatihannya bersama dengan Kuncoro, Singgi Bitono, dan Felipe Americo, sambungnya. Sebelumnya, Arema FC dipastikan mengganti susunan tim pelatih mereka jelang bergulirnya kompetisi musim 2021 ini. Mereka tak memperpanjang kontrak Carlos Oliveira dan Karis Julianto. Kontrak Carlos berakhir pada medio Februari 2021 ini, sementara kontrak Karis di Arema usai pada medio Januari lalu. Menurut Rudi, ada sejumlah alasan di balik keputusan manajemen Arema FC balikan dengan Siswantoro. Salah satunya sambung pria asal Madiun tersebut adalah kemampuan Siswantoro yang bagus dalam menyampaikan materi ke pemain. Mungkin ini karena ia juga merupakan sosok guru. Yang pasti, ini membuat materi yang disampaikannya mudah dipahami oleh pemain, tutur Rudi. Kalau materi mudah ditangkap pemain, tentu hasilnya akan positif, imbuhnya. Selain itu, ada alasan lain di balik penunjukan Siswantoro. Rudi menyebut bahwa penunjukan ini juga tak lepas dari status Siswantoro yang merupakan salah satu mantan pemain Arema. Keberadaan sosok mantan pemain seperti Siswantoro memang sangat penting untuk menjaga karakter dari tim ini. Tim ini didasarkan pada kekeluargaan. Ini yang harus dipertahankan, paparnya. Kami harapkan dengan bergabungnya kembali Siswantoro bisa memperkuat karakter tim ini dan menularkan karakter tersebut ke para pemain, ia menandaskan. Aji Santoso sudah kantongi calon pemain asing Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya menjadi klub Liga 1 yang statusnya saat ini tidak memiliki pemain asing. Mereka ditinggal David da Silva dan Makan Konate yang resmi ke Trengganu FC, klub asal Malaysia. Selain dua nama tersebut, Mahmud Ed dan Arin Williams juga hengkang. Kepergian gerbong pemain impor Persebaya tak lepas dari ketidakpastian kompetisi di Indonesia yang hingga saat ini belum jelas. Liga 1 2021 harapnya bisa digelar Juni mendatang, dan sudah tentu Persebaya harus segera mencari pemain asing untuk memperkuat skuad mereka. Aji Santoso selaku pelatih pun telah menerima penawaran. Masih coba saya tampung tawaran yang ada kepada saya. Walau sekarang sebenarnya sudah ada yang menarik hati saya masalah pemain asing. Seluruh posisi ada, ungkap Aji. Pada musim 2020 lalu Persebaya tidak memiliki pemain asing di sektor belakang. Arin sebenarnya bisa beroperasi sebagai stopper, namun ia lebih ideal dipasangkan sebagai gelandang bersama dengan Konate. Aji tidak mau mendetail bagaimana pemain asing yang ia inginkan, dan saat ini masih menantikan kepastian dari kapan kompetisi dilaksanakan. Pastinya, untuk pemain asing harus berkualitas dan bermental baik, ucap Aji. Sejauh ini bukan hanya pemain asing yang sudah pasti tidak melanjutkan kerjasama dengan Persebaya, namun ada juga pemain lokal yang dikonfirmasi hengkang. Dia adalah penjaga gawang Angga Saputra yang sebenarnya baru gabung pada 2020. Manajemen telah memastikan Angga tidak memperpanjang kontraknya dengan Green Force untuk musim 2021. Aji yang sudah mengetahui hal tersebut juga tidak mau ambil pusing dan menghormati keputusan dari Angga. Angga pamit tidak masalah jika memang itu sudah menjadi keputusan dia, beber Aji Santoso seraya mendoakan karir terbaik untuk Angga. Dengan kepergian Angga, Persebaya masih memiliki Rifki Mokodompit, Hernando Ari yang masih dalam pemulihan cedera, dan kiper yang dipromosikan dari tim junior, Andika Ramadhani. Manajemen Persebaya sejauh ini belum memberikan kepastian kapan tim kembali beraktivitas, karena izin dari kepolisian untuk menggelar kompetisi juga belum didapat. Namun, Aji juga dipastikan bakal tetap menjadi pelatih Persebaya pada musim 2021.